Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Umi Ida dan Abi Hanif selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah dan keluarga saya di rumah, semoga beliau semua sehat selalu, banyak rezeki, dan pokoknya yang terbaik lah untuk beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak juga lupa serta jaga terus yang saya hormatin, dan tak juga lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Ya tapi bohong. Ya adalah gak apa-apa lah. Oke, saya di sini bersama perkenalkan nama saya Ania Koyokalita dari kelas 12 ingin mempresentasikan bab Sulaiman yang ke-6. Maaf, yang ke-8, Oke, saya di sini bersama ada yang komentar ya kelas. Jadi di sini ada kelas 8, apa namanya? Di sini ada itu adalah Nabi Sulaiman itu menghidangkan makanan untuk makhluk bumi. Nah, terus si Nabi Sulaiman itu ingin membantu kepada Allah untuk memberikan rezeki kepadanya, kepada makhluk yang bumi. Nah, terus ternyata Nabi Sulaiman itu tidak mampu, padahal Allah juga udah buat ngomong, kamu lo gak mampu. Nah, terus Nabi Sulaiman itu mampunya cuma 1 hari doang, itu semuanya ya. Nah, habis itu di sini adalah terus di situ Allah itu mengabulkan doanya si Nabi Sulaiman. Habis itu si Nabi Sulaiman itu menyiapkan makanan di lapangan gitu ya, luas. Habis itu makanan. Habis itu si Nabi Sulaiman itu gini. Kata Nabi Sulaiman gimana? Ini mau makanan mau dari laut dulu atau dari bawah dulu? Terus ya Allah tuh bilang dari laut dulu. Nah, habis itu si laut itu ya udah, habis itu laut dulu. Habis itu kan ada yang besar, ada kecil, ada misalnya ikan paus, ikan. Habis itu si ikan paus tuh bilang, aku tuh masih lapar, padahal udah kasih makan tidak ada sedikit pun, ya kan, padahal masih lapar. Nah, terus si Nabi Sulaiman itu bilang, maka Allah itu akan menjamin rezeki dan tanpa kita sadari. Masya Allah, ya, pokoknya gitulah. Habis itu di sini ada air keabadian. Nah, air keabadian itu menjadikannya jadi itu ada raja. Nabi Sulaiman itu suruh raja jin untuk makan air, yaitu air dengan kehidupan atau maul hayat. Nah, terus sini ada banyak manfaatnya. Manfaatnya itu adalah awet muda. Habis itu hidupnya itu sampai hari akhir. Habis itu perbaiki penampilan dan hilangnya penyakit. Nah, habis itu di sini ada lagi dengan Allah itu bukan si Nabi Sulaiman tuh kan mencari landak. Nah, terus suruh si kudanya itu panggil kudanya tuh manggil si landak. Nah, terus habis itu udah panggil landak tuh dia tuh nggak mau, landaknya tuh nggak mau. Nah, terus ketika dipanggil anjing, si landak itu mau. Nah, terus si Nabi Sulaiman itu kan dengar kayak ke landak, kenapa kalau misalnya kamu panggil kuda itu, udah dipanggil kamu, kenapa nggak mau langsung lari? Karena si Nabi kata si landak itu, karena kuda itu paling mulia, adalah binatang yang mulia dan tidak sampai makan yang buruk gitu lah kepadaku. Tapi kalau misalnya anjing itu padahal yang hina itu, karena takutnya itu mereka itu akan mendapatkan tempat yang jelek gitu ya temannya. Makanya aku takut gitu ya. Habis itu di sini ada sisi negatifnya. Air keabadian itu ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama itu ada yang itu
tuh ditinggal sama suaminya, istrinya, gara-garanya itu adalah kekal sampai hari kiamat gitu ya. Nah terus di sini dapat hikmahnya itu adalah gini ya, jika kalau misalnya belum tahu manfaatnya atau belum tahu bahayanya itu jangan dulu gitu loh. Jadi orang yang terburu-buru dalam bertindak, dan janganlah kamu tuh jadi orang yang terburu-buru di dalam berkhianat, dalam ambil keputusan dan bertindak. Nah, kayak gitulah. Habis itu di sini yang kedua itu ada malaikat Israel bertamu. Jadi maksudnya malaikat bestelin si Nabi Sulaiman. Jadi di situ tuh Nabi Sulaiman itu menyamar jadi human atau seseorang. Habis itu tuh sebenarnya Nabi Sulaiman juga ada tamu, seorang pemuda bercakap-cakap. Habis itu si Nabi Sulaiman itu dan si Nabi Sulaiman itu takut dulu ya kan, pemuda itu takut ada apa ini. Nah karena kedatangan malaikat yang menyamar jadi manusia, Israfil ya. Nah habis itu Israel takut, habis itu si malaikat Israel itu pergi. Nah terus otomatis dong si orang pemuda itu tanya ke Nabi Sulaiman, tadi siapa sih? Hai Allah. Nah tadi itu adalah tadi itu ternyata itu adalah malaikat pencabut nyawa. Nah terus si pemuda itu, loh aku takut dong kalau misalnya aku takut aku dicabut nyawanya. Nah terus si Nabi Israel itu bilang, Nabi Sulaiman itu berkata, ya gimana lagi dong kalau misalnya udah mati kan udah takdir gitu lah, pokoknya gitu lah. Nah habis itu si pemuda itu bilang gini, aku pokoknya pengen ke negeri Cina dulu sebelum sama angin gitu ya. Aku di sini mau itu sama angin pergi ke negeri Cina. Jadi Nabi Sulaiman itu menurutinya pemuda itu dan menjadikannya mereka itu di negeri Cina. Tapi waktu itu tuh si malaikat Israel itu menemukan Nabi Sulaiman. Nah terus malaikat Israel itu bilang, sungguhnya aku tuh mau waktu itu tuh tadi katanya menyabut nyawa, cuman gara-gara itu jadi belum tepat waktunya, jadi ditemukannya di negeri Cina, dan waktu itulah seorang pemuda itu dicabut sama angin, misalnya anginnya gitu lah ya. Habis itu di sini ada hewan-hewan yang masuk surga. Yang pertama itu adalah buruknya Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra Mi'raj, insyaallah ya, yang dari bawah ke atas. Itu burung hudhud dari Ratu Balqis. Habis itu semut Sulaiman yang waktu kemarin ya, bab 7. Habis itu adalah anak sapi Ibrahim. Habis itu adalah sapi dari Bani Israil. Habis itu anjing Asbul Kasfi. Habis itu onta. Dan habis itu ada onta Soleh. Habis itu adalah ikan Hud, Yunus. Habis itu ada keledai Zaid. Habis Nabi Uzair dan kambing Gibas yaitu Nabi Ismail ya. Nah terus ini adalah menjarakan Nabi Iblis laknatullah alaihi ya, LA. Nah terus jadi gini loh, Sulaiman itu berdoa, ya Allah, andaikan jin sama iblis ini ditangkap, kayaknya tuh manusia tuh nggak ada dosa dan tidak ada maksiat gitu ya. Nah terus Allah tuh ngomong dong, kalau misalnya iblis, setan itu dirantai atau itu, entah kamu tuh tidak ada manusia tuh nggak ada pekerjaan lagi gitu loh ya. Habis itu si Nabi Sulaiman itu bilang, udah nggak apa-apa, ditangkap aja gitu loh, dipenjarain dulu mungkin beberapa hari saja. Nah terus habis itu udah
ya kan. Habis itu si Nabi Sulaiman itu merasa puas kan, udah dirantai nih ya sama Allah, sama dirantai ya, iblis tuh dirantai sama Allah. Nah terus habis itu si Nabi Sulaiman itu setiap harinya tuh ke pasar untuk membeli tas-tas, dan habis itu tas dan tapi di dalam dapurnya tuh ada 4.000 unta, 500 sapi, 6.000 kambing, daging. Nah terus itu tuh apa namanya, ya kan, tas-tas bagus ini jualan gitu ya setiap harinya gitu ya. Nah terus semakin hari untuk makanan gandum dan roti, dan pokoknya untuk mencari kebutuhan hidup lah Nabi Sulaiman tuh. Habis itu lama kemudian tiba-tiba pasarnya menjadi suram dan sedih dan tidak ada lagi pelanggan dan pokoknya itu. Terus si Nabi Sulaiman itu berkata, kenapa sih, ada apa ini, kok kaumnya kok nggak ada itu. Nah terus si terus si mereka itu bilang, aku nggak tahu. Habis itu kemudian hari juga sangat gak jelas, pokoknya sangat ditutup, dan situ pada semuanya tuh pada ya pokoknya itulah cari akhirat dunia dan tidak dimuliakan di dunia tapi di akhirat. Nah terus si Nabi Sulaiman itu bilang dong, Allah kenapa sih kok jadinya kok kayak gini semua. Nah terus si Nabi Muhammad Allah tuh bilang, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya kamu itu ngerantai si iblis, kamu tuh gak dapet apa namanya yang lain tuh, manusia tuh gak bakal dapet apa-apa dan pekerjaan lagi, dia tuh hanya memberikan dunia akhirat dan akhirat. Nah habis itu terus jadi makan akhirat dan habis itu gitu. Berarti si Nabi Sulaiman itu jadi jangan ada iblis itu dilepaskan saja rantai-rantainya, dan akhirnya kembali lagi dengan awal. Jadi rame dan gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.